Oke, selamat pagi, siang, dan malam Pak Agung dan teman-teman SISDMB. Saya Farhan Hashim, perwakilan dari kelompok PT Hill, akan menjelaskan tentang custom modul, yaitu custom PPH 21 ya. Oke, mari kita mulai. Jadi, pertama-tama, dalam melakukan pengembangan ini, kami membagi tugas dalam membuat custom modulnya. Jadi setiap anggota kelompok telah berkontribusi dalam pengerjaannya. Nah, kita memulai dengan menginisiasi GitLab repository agar memudahkan kolaborasi. Jadi ketika ada perubahan dari setiap anggota itu bisa langsung di-push ke GitLab dan jadi lebih terorganisir. Nah, kurang lebih ini adalah struktur utama dari modul yang kita kembangkan. Jadi ada controllers, cuman ini tidak digunakan ya. Lalu ada data, ini akan dibahas nanti lebih lengkap. Lalu ada demo, models, security, dan static icon, serta views. Nah, kita mulai dari bagian models dulu ya, bagian belakangnya. Ini ada HR employee, jadi di sini kita menginherit model employee yang telah ada dengan menambahkan beberapa atribut, yaitu PTKP ID, jumlah tanggungan, punya NPWP, nomor NPWP, dan BPJS KTK atau ketenagakerjaan. Nah, khusus untuk PTKP ID, ini kita membuatnya sebagai read only ya, jadi nggak bisa dimasukkan oleh pengguna. Tujuannya adalah agar dapat konsisten, karena PTKP ini adalah nilai yang diturunkan dari 3 atribut, yaitu gender, marital, dan jumlah tanggungan. Nah, ini misalnya nih, jadi ini akan dikomput oleh function ini. Misalnya di sini ketika ada pengguna atau employee yang female, perempuan, dan merit, maka akan otomatis di-assign PTKP-nya itu TK0 kelasnya. Sebentar, ini kita coba pull dulu. Oke, ini udah kode yang terbarunya ya, TK0. Lalu jika dia single dan punya 0 tanggungan, maka akan TK0 juga. Nah, jika misalnya di sini merit, laki-laki, dan 0 tanggungan, maka masuk ke TK0. Lalu tanggungan yang bertambah, maka akan masuk ke K1. K0, K1, K2, hingga K3 maksimal. Kalau misalnya anaknya tanggungannya itu 3 ke atas, itu masuknya ke K3, dibatasi. Seperti itu. Lalu ada HR payslip. Ini untuk bagian payslip ya. Jadi digunakan pada modul payroll. Di sini utamanya itu ada di function compute PPH 21. Nah, di sini sebelumnya kan di lab itu cara menghitungnya tuh belak-belakan ya. Jadi karyawan tuh dapat melihat secara jelas setiap komponen yang ada gitu. Ada banyak banget komponennya. Nah, di sini dengan modul ini kita melakukan jadi lebih tertutup gitu. Jadi nggak semua komponen kita tunjukkan, jadi supaya memudahkan karyawan dalam mengidentifikasi apa aja sih sebenarnya komponennya. Itu udah kita tuangkan juga pada pada skenario. Jadi di sini PT Health ini masih menggunakan formula PPH 21 standar dengan perhitungan APPH bagi 12, yaitu jumlah bulan. Nah, di sini nilai APPH tuh untuk semua karyawan tuh tetap, yaitu 3 juta. Nah, ini akibatnya setiap karyawan akan memiliki nilai PPH 21 sebesar 250.000 tanpa memperhitungkan segala jenis atribut lainnya. Nah, ini kan nggak sesuai ya, karena harusnya kan ini sifatnya unik atau spesifik dengan keadaan karyawan. Nah, akibatnya dari situ PT Health berkeinginan untuk memutuskan dalam mengembangkan modul custom pada Odoo untuk menghitung PPH 21 agar lebih akurat. Nah, tujuannya adalah agar perhitungan pajak dilakukan berdasarkan penghasilan karyawan secara real, mengacu pada ketentuan PTKP dan aturan pajak terbaru. Nah, ini apa aja yang diperhitungkan? Jadi ada penghasilan bruto, biaya jabatan, biaya pensiun atau JHT, pajak penghasilan yang sudah dibayarkan, dan PTKP. Kurang lebih ini alurnya.
Nah, dengan modul ini PPh21 dapat dihitung dengan lebih akurat dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi baik lagi ya kita ke sini. Nah, ini tujuannya adalah tadi ya yang sudah disebutkan sebelumnya. Lalu ada HR PTKP di sini. Kita menambahkan menu PTKP pada Odoo yang memiliki atribut name dan tahun. Kemudian ada rate. Nah, ini juga kita menambahkan rate PPh21. Nah, ini ada nilai rate, NPWP rate, dan ketika dia nggak punya NPWP, berapa rate-nya. Nah, ini juga kita tambahkan menunya pada Odoo. Gitu. Dari models kita membuat views. Nah, ini ada HR employee views. Jadi ini kita menginherit lagi dari viewsnya employee. Tepatnya itu kita sambil cek aja ya di sini. Misalnya sebagai Heru aja, karena Heru adalah kepala seksi payroll di employees. Nah, misalnya untuk user Casey di sini di HR settings ini awalnya nggak ada ini nih, punya NPWP, nomor NPWP dan PTKP. Nah, ini ditambahkan di sini karena ini menginherit views yang telah ada. Juga di private information ya tambahannya tuh ada jumlah tanggungan. Iya, ini aja sih, jumlah tanggungan aja. Ya, ini jumlah tanggungan. Lalu untuk PTKP views ini kita membuat tree untuk melihat data-datanya, ada form juga. Nah, ini kita bisa cek di kalau nggak salah di sini. Nah, ya. Ini ada sekian tingkat dari TK0 sampai K13, KI3 ya. Dengan tarif sekian gitu. Nah, ini kan akan diambil dari atribut employee ya. Kan tadi udah jelasin ketika ada tambahan atribut yaitu PTKP. Nah, ini TK 0 itu berarti yang tadi berapa rate-nya itu udah didefinisikan di halaman tadi. Nah, ini rate only ya, sesuai dengan saya sudah sebutkan tadi. Ini akan di-generate sesuai dengan atribut gender, marital, dan tadi apa ya? Bukan di sini. Dan tanggungan. Ini jika kita mengubah misalnya kita ubah nih si Casey jadi merit dan single, misalnya apa ya, single dan punya tanggungannya itu 3, maka awalnya kan TK 0 berubah harusnya TK 3 naik gitu, jadi lebih konsisten datanya. Nah, selain itu ada juga rate, itu adanya di payroll. Nah, di sini rate PPh21. Nah, ini ada 5 jenis dengan rate-nya, dengan kondisi masing-masing. Ketika punya NPWP, ini rate-nya untuk yang pertama tuh 60 juta. Kalau nggak punya NPWP berarti 0,06. Kalau punya NPWP 0,05 dengan rate-nya tuh 60 juta. Nah, sampai ke yang 5. Oke, ini mungkin nggak akan terlalu bahas dalam di sini. Kita bahas ke bagian ininya ya, rules-nya dulu. Nah, awalnya kita menghitung PPh itu seperti di lab, yaitu PPh bagi 12. Tapi karena ada custom module kita membuat structure baru. Jadi awalnya kita ada seperti ini mirip seperti lab. Nah, ini ada bagian-bagian yang kita gabungkan nih. Jadi kayak ini nih, ini nggak ada lagi nih. Kita ubah jadi seperti ini. Nah, ini lebih clean dan lebih enak untuk dilihat dari karyawannya. Jadi ada basic salary, ini diambil dari gaji karyawan di kontrak. Lalu ada gross, ini gaji ditambah dengan segala tunjangan. Ada medical allowance, travel allowance, ada meal allowance dan lain-lain. Lalu ada JHT. Ini merupakan potongan ya. Jadi diambil dari gaji dikali 0,02 jika ia punya BPJS. Kalau misalnya nggak pakai BPJS berarti nggak perlu dikurangin, hasilnya bakal 0. Ini tidak kita gunakan karena kita tidak memiliki tunjangan makan dan tunjangan fungsional pada kontrak.
bisa kita hapus aja sebenarnya kayak gini gitu. Dan -1 karena dia sifatnya pengurangan, jadi kita kasih tanda minus. Nah, lalu ada PPh 21 di sini, ada pendapatan dari basic kita ambil, lalu ada allowance dengan kategorinya ALW yang tadi ya. Nah, kita memanggil method yang tadi, compute PPh 21. Nanti hasilnya bakal dikalikan dengan -1. Nah, itu adalah hasil dari PPh 21 nya untuk seorang karyawan. Logiknya yang tadi ya, yang ada di HR payslip yang ini. Jadi yang pertama, ini akan menghitung biaya jabatan maksimal 6 juta, jadi nggak bisa lebih. Lalu akan menghitung nilai seluruh gaji pada periode yang akan digaji ya, payslipnya misalnya di bulan apa gitu, tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Lalu juga akan mencari nilai pajak yang udah dibayarkan jika ada, jadi supaya nggak membayar pajak 2 kali. Kalau misalnya udah dibayarin, nggak perlu bayar lagi gitu. Nah, lalu diakhiri dengan mengambil nilai dari get nilai pajak, yaitu yang ini. Kurang lebih ini akan kita lampirkan kodenya di laporan ya, jadi dapat dicek lebih lanjut. Nah, ketika sudah didefinisikan structure yang baru seperti ini, Heru ini akan misalnya Heru di sini kita lihat skenarionya akan bentar mana ya, ini akan membuat payslip bulan Januari. Jadi Januari ini sudah menggunakan structure yang baru, tidak seperti bulan Desember. Nah, Heru akan mengimpor datanya di sini. Jadi untuk membuat payslipnya menggunakan import. Jadi tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Januari. Nah, yang beda lagi adalah ini, structure-nya menggunakan custom PPh 21 semuanya. Nah, jika sudah, ini akan di-download dan diimpor ke dalam Odoo. Kita bisa lihat di sini. Bisa lihat menggunakan filter, misalnya payslip name-nya contents Januari. Nah, ini dia. Catherine. Oke, ini udah dikirim, udah di-confirm, jadi kita bisa melihat datanya. Catherine ini gajinya 30 juta. Lalu ada tunjangan sehingga grossnya tuh 42 juta. Lalu ada BPJS, JHT, jaminan hari tua sekitar 600 ribu. Nah, hasilnya Catherine memiliki PPh 21 sebesar 3,657. Nah, akhirnya salary customnya netnya itu sekitar 37 juta. Dari awalnya 42 juta dari gross. Nah, ini case ketika Catherine ini dia mempunyai BPJS dan mempunyai tunjangan. Tapi ada juga case misalnya, nah Christine ini dia nggak pakai BPJS, maka hasilnya 0 di sini, nggak ada potongan BPJS. Nah, maka netnya ini diperoleh dari basic salary dikurangin PPh 21. Dan grossnya juga nggak ada ya, artinya Christine ini nggak punya tunjangan. Tidak seperti tadi Casey ya yang punya tunjangan banyak, nambah 12 juta dari basic salary-nya. Seperti itu. Nah, ini jauh lebih clean dibandingkan dengan structure sebelumnya. Jika kita lihat structure bulan Desember untuk Catherine, nah ini banyak banget nih. Nah, ini udah kita hilangkan. Jadi pengguna lebih bisa melihat komponen-komponen utamanya aja gitu. Segala proses perhitungan telah dihandle pada modul custom. Jadi nggak perlu dihitung lagi manual di sini gitu. Kurang lebih itulah manfaat dari kita mengembangkan modul custom PPh 21. Nah, untuk proses bisnisnya kurang lebih seperti ini. Heru menyesuaikan kontrak dari setiap employee karena kan ada tambahan PTKP ya dan NPWP. Lalu Heru juga akan menyesuaikan rules terbaru. Ada PPh 21 yang menggunakan formula yang baru ya. Oh ya, saya belum menunjukkan formulanya. Jadi formulanya itu di sini. Nah, ini. Seperti ini. Nah,
lalu akan membuat structure yang baru, lalu Heru akan membuat payslip bulan Januari. Nanti Odo akan melakukan perhitungan manual otomatis. Kemudian proses berakhir karena sudah selesai. Kurang lebih seperti itu untuk skenario fitur dari modul yang telah dikembangkan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya.